She Magazine di Berita Satu, apa kabar? Waktunya untuk sharing dan empowering mengenai isu-isu yang menarik bagi perempuan. Kami dari Amerika membawakannya bersama saya, Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? She Magazine, sharing and empowering. Ada yang perlu kita sharing nih di bulan ini. Karena apa bulan tuh? ini adalah bulan favorit saya, Vin. Bulan Kenapa? Oktober, kecuali karena fall dan cuacanya udah mulai dingin. Mulai ada buah-buahan yang macam-macam, termasuk buah pumpkin yang menjadi ciri khas dari musim gugur tahun ini. Selalu ada buah pumpkin di bulan Oktober ini. Di bulan Oktober juga saya dan anak-anak tradisinya adalah ke kebun labu, ya kan? Petik sendiri tuh, sebenarnya nggak petik sih, tinggal diambil aja dari kebunnya, orang-orang udah metikin kan petaninya. Terus ditaruh di halaman yang luas banget. Jadi kita tinggal ngumpulin satu-satu, tinggal pilih mau yang besar atau yang kecil, bentuknya juga lucu-lucu macem-macem. Terus nanti tinggal ditimbang, jadi kita bayar sesuai dengan beratnya. Terus bawa pulang jadi dekorasi deh. Bukan dimasak ya kalau di sini. Bukan. Dan tentunya itu jadi tradisi setiap rumah kebanyakan di Amerika. Tentunya di She Magazine kita juga akan mengangkat cerita-cerita perempuan-perempuan berprestasi di seluruh mancanegara. Suat Didu menantang norma sosial dari balik kemudi sebagai satu-satunya pengemudi taksi perempuan di Rabat, Maroko. Perempuan 33 tahun ini tadinya bekerja sebagai supir truk, tapi beralih ke taksi demi upah yang lebih besar. Sharon Stone dinobatkan sebagai ikon global di Festival Film Zurich pada bulan September. Pemeran film Casino dan Basic Instinct ini diberi penghargaan itu berkat karir yang panjang dan sukses di Hollywood. 37 perempuan Turki menjadi sekelompok pemadam kebakaran perempuan pertama dalam Departemen Kebakaran Istanbul yang berusia 307 tahun. Para perempuan ini terpilih setelah mengikuti pelatihan selama berbulan-bulan. She Magazine akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke kota Littleton di Massachusetts. Tepatnya, kita akan bertemu dengan diaspora Indonesia, Ibu Nuri Auger, yang punya hobi menanam buah-buahan di ladang pertanian, bukan di pekarangan. Nah, bener banget, bahkan punya kebun sendiri loh. Jadi ternyata menjadi petani itu sudah menjadi cita-citanya sejak dulu masih tinggal di Indonesia. Tapi baru terwujud justru setelah pindah ke Amerika. Ibu Nuri Auger ini sharing tentang senang dan susahnya jadi petani buah di Amerika. Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong supaya enggak menaungin buah yang di bawah. Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Littleton, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu. Bertani itu salah satu impian saya waktu saya masih di Indonesia ya. Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh, nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanam itu. Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini. Ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Ini coba lihat tangan saya ini kasar semua ya. Waktu di Indonesia, saya selalu menikur ya. Suami pasti bisa lah bayarin yang itu ya. Tapi sampai sini nggak masalah untuk saya. Nggak mulus lagi, juga nggak apa-apa. Asal saya bisa main sama tanah, sama cacing. Ini. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan. Ini akan di akhir bulan Juni. Ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini tuh sampai $40.000 setahun untuk cuman beli chemicalnya. Vitamin-vitamin itu. Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani. Kata Mark, sebelum mereka menyewa lahan ini, Nuri sudah rajin bercocok tanam.
He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there were so many plants. Dari hobi menanam di pot kemudian mengalami suka duka menjadi petani, Nuri semakin menghargai profesi ini. Jangan diremehkan posisi atau jabatan petani. Apa yang ada di meja kita di rumah itu karena petani. Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia. Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly, I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu. Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Littleton, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Biastono melaporkan. Ternyata Ibu Nuri Oger ini juga menanam tanaman khas Indonesia, yaitu rempah-rempahnya seperti jahe dan lain-lain, karena dijadikan jamu atau empon-empon oleh Ibu Nuri ini. Menarik sekali. Wah, mantep tuh ya untuk menaikkan imun. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena She Magazine masih akan sharing dan empowering lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Seorang perempuan Indonesia yang tinggal di Maryland baru-baru ini mendapat dana hibah dari kampusnya, dan dana ini digunakan untuk memberdayakan komunitas transgender lansia di Indonesia. Luar biasa sekali ya, nama perempuan ini adalah Nia English, seorang ibu 3 anak nih yang ada di Gaithersburg, Maryland. Dan dia ini kemudian memberdayakan kelompok marginal tersebut, caranya dengan membangun usaha cuci kiloan di Depok. Kita lihat. Saya selalu kepengen membantu kaum waria di Jakarta. Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia. Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewakan kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air. Semua prosesnya dilakukan secara jarak jauh karena pembatasan sosial akibat pandemi. Lewat usaha yang diresmikan Agustus, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini. Di laundry kiloan itu usaha yang pantas untuk menurut saya untuk waria-waria tua ini, karena memang rata-rata mereka kan berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Jadi usaha dengan tenaga lebih masuk akal. Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI, organisasi nirlaba di Depok. Ketuanya, Julianus Redblood, yang disapa Mami Yuli, mengatakan dukungan semacam ini sangat tak terduga. Ini satu kesempatan yang memang kita sama sekali nggak, dalam situasi dan kondisi COVID ini kita nggak terpikir bahwa kita bisa terbantu. Jadi ini luar biasa, karena kalau menurut saya sih kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin bisa. Karena di luar batas kemampuan, karena kami kan terimanya itu sudah jadi, kita tinggal masuk aja. Zaman hari gini nih, siapa sih yang mau nolong seperti itu? FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria, banyak di antaranya lansia. Sebagian dipekerjakan di kios laundry ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju. Kita kerjasama lah. Ya kan, kalau oma yang lagi kurang sehat ya kita. Di sini kita semua kerjasama. Mereka juga mengasah keterampilan lain. Nah sekarang pekerjaan rumahnya Mami Yuli dan teman-teman berarti gimana caranya nih supaya bisa memaintain, ya kan? Itu gimana? Udah nyiapin strategi belum?
Kalau kita punya strategi bagaimana kemudian aku boleh ngajar mereka tentang bagaimana memanage keuangannya istilahnya secara sederhana. Kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita harus belajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika. Dari yang tadinya hanya menerima 6 pelanggan per hari, kini FKWI Laundry melayani hampir 30 per hari. Puji Tuhan ada kegiatan ini, ada ada hikmahnya, ada keuntungannya. Satu, kita banyak bergerak, banyak aktivitas. Jadi itu juga sama juga kita olahraga ringan ya. Apa alasannya untuk menyentuh kelompok yang satu ini? Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas, tidak hanya di Indonesia tentunya. LGBT adalah salah satu komunitas yang tersisihkan karena pilihan-pilihan mereka yang dalam hal ini terkait dengan gender ya, tidak sesuai dengan common idea what is sex and gender di suatu society. Teman-teman ini bisa eksis dengan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya bisa mengamen di jalan atau mereka bisa jadi pengemis untuk minta-minta di jalan, tapi mereka kemudian bisa berkarya di situ. Nah, ini luar biasa menurut saya. Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterimanya dari Davis Project for Peace, inisiatif yang berbasis di Amerika. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan kampusnya Hood College, di mana ia menjalankan program sarjana studi global. I think Nia exemplifies a type of person, a type of human being that we all should aspire to be. She has vision for herself, but also that's very inclusive of others. Pada bulan Mei, perempuan 43 tahun ini meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude. Saya suka belajar, nomor satu. Jadi meskipun sudah tua, saya selalu suka belajar. Kedua, untuk mengasah kembali dan stay up to date lah. Ibu 3 anak ini membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dari Maryland, Amerika, dan Depok, Indonesia, Vina Muptadi, Randy Wicaksana, VOA. Sumpah ya, aku kagum sekali sama Nia ini. Bayangkan ya, Ian dan pemirsa, ibu 3 anak, baru mulai kuliah S1 itu sekitar 4,5 tahun lalu. Anaknya udah 3, ya kan? 2-nya kembar lagi. Jadi yang paling kecil tuh anaknya umur 3 tahun. Dan kuliahnya itu tatap muka. 4,5 tahun itu dijalankan dan lulus dengan predikat magna cum laude. Luar biasa kan prestasi ibu tersebut. Menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga Nia, juga memikirkan yang lainnya dan memberdayakan kaum marginal seperti transgender lansia di Indonesia tadi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti positif seperti itu. Dan tentunya She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih nonton She Magazine Sharing and Empowering. Kita akan ketemu sama perempuan Indonesia di Amerika yang keren banget nih ya. Namanya adalah Yeni Rosdiani. Dia adalah pemilik food trailer Yeni's Fusion. Meskipun namanya fusion ya kan, tapi makanan Indonesia yang dihadirkan ya itu otentik loh. Beneran, ini dijamin otentik kata Yeni, karena semua menggunakan bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu dari Indonesia. Tapi Yeni ini juga kreatif, dia tahu pelanggannya seperti apa. Kadang-kadang masakan Indonesia itu juga digabungkan dengan menu-menu lain ataupun juga cara bumbu-bumbu lain seperti dari Tex-Mex ataupun juga seperti daging asap, taco, dan lain-lainnya. Kenapa Yeni's Fusion? Karena saya itu senang experimenting resep-resep yang saya pikir bakalan enak. Menu seperti shrimp taco yang memadukan makanan khas Meksiko dengan udang bakar bumbu rujak, atau empal gentong khas Cirebon yang dipadu dengan daging asap adalah hasil eksperimen Yeni Rosdiani. Diaspora Indonesia di Austin, Texas ini adalah chef dan pemilik food trailer Yeni's Fusion.
Diakui Yeni, menu fusion seperti ini disukai pelanggannya yang kebanyakan adalah warga Amerika. It's different, but I think it's got more flavor to it. I feel like it's not as sweet and it's got more spices and it's different than just regular Asian food. Kelezatan makanan yang ditawarkan Yeni's Fusion diakui Austin Kalman, pemilik di Aristocrat Lounge, sebuah bar di mana food trailer Yeni berlokasi sejak Agustus lalu. I saw pictures of the food and it looked amazing, and then we sat down one day and she brought a bunch of food that she had made and I was immediately sold. Walau kerap bereksperimen, tapi menurut Yeni, menu yang ditawarkan adalah makanan Indonesia otentik. Otentik karena ia selalu memakai bumbu segar yang diraciknya sendiri, walaupun memakan waktu lebih lama dalam proses memasak. Kalau saya harus beli bumbu jadi, untuk apa sih buka trailer? Karena kan orang-orang pengen tahu my scratch, ya kan? Everything I prefer everything homemade. Jadi I don't use any instant. That's why I would rather to put a lot of hours in my cooking, but it's authentic. Di dapur komersial inilah Yeni menghabiskan separuh harinya menyiapkan makanan yang akan dijual. And then the most people like is rendang, batagor, and bubur ayam. But the most, the best seller is rendang. Tantangan dalam membuat makanan otentik selain bumbu-bumbu yang tak selalu ada adalah mencari pekerja yang mengenal kuliner Indonesia. Nggak gampang ya cari labor yang bisa, apalagi yang bisa masakan Indonesia. Jadi saya harus training gitu loh. Saya harus training orang-orang itu. Dan biasanya training is gonna be just on and on because nanti udah bisa quit. Walau harus bekerja keras, namun Yeni merasa puas melihat pelanggan menyukai masakannya. Kayak orang bule keluar dari bar, man, I was licking all the peanut sauce, dia bilang. It was really good. Kemudian, oh my God, your rendang phenomenal. So that's the things that makes me happy, and then that compliment basically jadi buat saya keep it going gitu loh ya. Kedepannya, Yeni ingin memiliki satu trailer lagi yang menjual camilan dan kopi Indonesia, serta membuka restoran. Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Pandemi juga berdampak pada kondisi rumah sakit saat ini karena banyak sekali ternyata kekurangan tenaga kerja kesehatan yang semakin dibutuhkan dalam masa pandemi seperti ini. Makanya sekarang ada inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah robot yang digunakan untuk membantu perawat di rumah sakit supaya para perawat ini bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan para pasiennya. Kita lihat seperti apa sih dan apa yang bisa dilakukan sama robot ini? Perawat rumah sakit memiliki tugas berat karena harus berdiri berjam-jam merawat pasien. Diligent Robotics, perusahaan rintisan asal Texas, mengatakan telah menciptakan robot Moxie yang bisa membantu para perawat. You scan your badge, click the drawer that your item is in, take it out, close it, hit OK, and she's on her way to the next one. Robot yang mudah bekerja sama, itulah yang diinginkan para pendiri Diligent Robotics, Andrea Thomas dan Vivian Chu, dengan menciptakan Moxie. Working on robots that were going to be side by side with people, that's really been our kind of passion about making sure that robots can be functional and safe and even a little bit fun to be around. Sebelum menciptakan Moxie, mereka melakukan penelitian, berbicara dengan eksekutif rumah sakit dan perawat tentang kebutuhan seperti laci yang bisa dikunci dan hanya dapat dibuka dengan tanda pengenal perawat. Ada juga kebutuhan untuk bisa meletakkan obat-obatan dan peralatan di tempat yang tepat. Lengan Moxie yang bisa dipanjangkan dan ditarik rapi ke dalam robot memungkinkannya bekerja di ruang sempit. Staf medis juga harus bisa cepat mendapatkan bantuan Moxie. Instead of having to run down the lab and get a certain test tube, or I can just text Moxie, she'll go get it, or she'll come pick up my sample and take it down there to the lab for me. Moxie memakai sensor LiDAR dengan cahaya untuk mengukur jarak, dan kameranya punya sensor untuk mendeteksi kedalaman dan warna, sehingga ia bisa bergerak mandiri. Drive it around, it will build a map, and then from that it can navigate autonomously throughout the hospital. Menurut pakar, robot rumah sakit yang dibuat dengan baik bisa sangat membantu. And Diligent has really understood how can you deliver a product that is easy for the people to use, that is very socially interactive, and because
you get staff that does more caring for your personnel, your ratings go up. Robot Maxi yang bisa berinteraksi secara sosial ini akan menjadi rekan kerja yang sangat membantu dan bisa diandalkan, terutama pada saat-saat yang paling sibuk. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Luar biasa ya, semakin canggih aja inovasi-inovasi yang semoga bisa semakin positif tentunya manfaatnya. Dan lebih lagi kita lihat bahwa ternyata inovatornya adalah perempuan. Wow, semakin apresiasi nih ya. Ceritanya sangat menarik sekali. Dan pemirsa, mudah-mudahan She Magazine kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sayang kita harus berpisah saat ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi tentunya hanya di She Magazine yang ada di Berita Satu setiap akhir pekan. Sampai jumpa.